Apakah Anda pernah membayangkan seorang perempuan muda yang sedang mengandung 4 bulan, diusir dari rumah suaminya sendiri di tengah malam hujan lebat? Tidak ada payung, tidak ada yang menggenggam tangannya, bahkan suami yang seharusnya melindungi justru berdiri membisu di balik pintu. Malam itu menjadi titik nol dalam hidup seorang perempuan bernama Ratri Ayu Prameswari, dan dari malam penuh air mata itulah sebuah perjalanan panjang dimulai. Hujan deras mengguyur sebuah desa kecil di Jawa Tengah. Air menetes deras dari atap genteng tua, jatuh membentuk aliran di halaman tanah liat. Kilat menyambar sesekali, membuat bayangan pohon jati di halaman tampak meliuk ngeri. Di dalam rumah besar keluarga Laksana, pintu kayu terbuka keras, dan suara tajam terdengar menusuk. "Keluar kau! Rumah ini tidak sudi menampung menantu miskin seperti kamu." Suara itu milik Bu Ratna, ibu mertua Ratri, seorang perempuan dengan tatapan dingin, wajah tegas penuh amarah. Ratri berdiri di depan pintu dengan tubuh gemetar. Perutnya yang membesar 4 bulan ditekan oleh kedua tangannya. Matanya basah bukan karena hujan, melainkan karena rasa sakit yang tidak sanggup ditahan. "Ibu, aku sedang mengandung cucu ibu." Suaranya parau, nyaris hilang ditelan derasnya hujan. Namun Bu Ratna justru menatap tajam dan menukas, "Cucu, jangan bercanda. Keluarga ini tidak kekurangan cucu. Kalau kamu miskin, jangan berharap bisa hidup enak di rumah ini. Segera pergi, malam ini juga." Di balik pintu, Bagas, suami Ratri, berdiri diam. Tangannya menggenggam erat gagang pintu, matanya menunduk dalam. Ia tidak berani menatap istrinya. Ratri menunggu, berharap satu kalimat pembelaan, satu kata penghiburan, atau sekadar uluran tangan. Namun yang datang hanya keheningan yang lebih menyakitkan daripada suara hujan. Dentuman guntur memecah langit, dan Bu Ratna mendorong pintu hingga menutup keras, meninggalkan Ratri di beranda dengan hujan yang mengguyur tanpa ampun. Kain tipis yang ia pakai melekat pada tubuh, menambah dingin yang merayap sampai ke tulang. Ratri melangkah mundur, lalu berbalik, menapaki jalan tanah becek di depan rumah. Setiap langkah membuat sandal jepitnya terbenam dalam lumpur, berbunyi plak-plak yang pilu. Jalan desa malam itu helap gulita. Lampu minyak dari rumah-rumah kecil berkelip samar, angin kencang menampar wajahnya. Bau tanah basah menusuk hidung, bercampur dengan rasa asin air mata. Di kejauhan, terdengar suara laki-laki mabuk dari warung tuak yang baru bubar. 3 orang pemuda sempoyongan mendekat, salah satunya bersiul sambil menatap perut Ratri. "Mau kemana malam-malam begini, Mbak? Hujan deras begini lebih enak ikut sama kami. Kan hangat kalau beramai-ramai," ucapnya sambil tertawa kencang. Ratri menahan napas, langkahnya mundur. Tangannya memeluk perut lebih erat, hatinya bergetar hebat. Namun pada detik itu, entah dari mana, muncul keberanian dalam dirinya. Ia menegakkan kepala, menatap lurus, dan dengan suara bergetar tapi tegas ia berkata, "Aku sedang hamil. Siapapun yang berani menyentuhku, seumur hidup tidak akan pernah bisa bangkit lagi." Matanya berkilat di balik tetesan hujan. Ketiga pemuda itu terdiam sesaat, lalu salah satu mendecih, "Sial, lagi apes, ayo pergi." Mereka berbalik sambil mengumpat, meninggalkan Ratri sendirian di jalan. Nafasnya tersengal, jantungnya berdebar kencang seolah ingin pecah, namun langkahnya tetap dipaksa maju. Ia tahu, satu-satunya pilihan hanyalah terus berjalan. Beberapa jam kemudian, ia sampai di terminal bus kecil kabupaten. Atap seng bocor meneteskan air ke kursi kayu yang lapuk. Lampu neon berkelip-kelip, nyaris padam. Beberapa orang duduk tertidur dengan jas hujan masih menempel di tubuh. Ratri duduk di sudut, membuka tas kecilnya yang berisi beberapa helai pakaian dan sebuah buku catatan yang dibungkus plastik bening. Dengan tangan gemetar, ia membuka halaman kosong dan menulis, "Malam ini aku diusir, hujan deras, tidak ada rumah. Yang tersisa hanya aku dan anakku, tapi aku berjanji, aku tidak akan menyerah." Air mata menetes ke halaman buku, tapi segera ia usap kasar. "Tidak. Aku tidak boleh menangis.
Menangis tidak akan menyelamatkan anakku, gumamnya lirih. Ia menggenggam perutnya, berbisik, "Nak, bertahanlah, Mama tidak akan membiarkan kita kalah." Tak lama kemudian, seorang ibu penjual teh di terminal mendekat. "Mau minum hangat, Nak? Tidak usah bayar," katanya sambil menyodorkan gelas plastik berisi teh panas. Ratri tertegun, menunduk dalam-dalam sambil berucap pelan, "Terima kasih, Bu." Teh panas itu menuruni tenggorokan, menyebarkan hangat sampai ke dada, perut, bahkan ke telapak kaki yang dingin. Hangat kecil yang menyalakan kembali sumbu harapan. Ketika bus tujuan Yogyakarta tiba, klaksonnya membelah udara, lampu depan menyapu terminal yang lembab. Ratri berdiri dengan susah payah, mengangkat tas kecil, dan naik ke tangga bus. Ia berhenti sejenak, menoleh ke arah kegelapan desa yang samar di balik hujan. Rumah tempat ia diusir sudah tidak terlihat, hanya kabut dan air hujan yang menyelimuti. "Selamat tinggal," bisiknya. Lalu ia naik, duduk di kursi dekat jendela. Bus perlahan bergerak, meninggalkan terminal, meninggalkan desa, meninggalkan masa lalu yang penuh luka. Di kaca jendela, air hujan terus mengalir, memantulkan kilatan petir sesekali. Ratri menyandarkan kepala, tangannya tak lepas dari perut. Ia berbisik nyaris tanpa suara, "Yogyakarta menunggu kita. Kita akan mulai lagi dari nol." Bayi di dalam kandungan seolah memberi jawaban dengan satu tendangan kecil yang lembut. Air mata jatuh, tapi kali ini bukan karena lemah, melainkan karena janji baru yang mulai tumbuh. Malam hujan itu bukanlah akhir, melainkan permulaan. Permulaan dari kisah seorang perempuan miskin yang diusir di malam penuh badai, tapi justru malam itulah yang membentuk tekad baja. 15 tahun kemudian, dunia akan melihat bagaimana perempuan ini berdiri tegak di panggung kehormatan. Namun untuk malam ini, yang ada hanyalah bus yang melaju menembus hujan, seorang ibu muda dengan sisa tenaga, dan sebuah janji yang ditulis di halaman basah, "Aku tidak akan menyerah." Apakah Anda pernah berada di titik nol, ketika semua pintu tertutup, tapi Anda harus tetap melangkah? Jika iya, maka Anda tahu bagaimana sakitnya langkah pertama di tengah badai, namun juga bagaimana langkah itu bisa mengubah segalanya. Pagi itu Yogyakarta masih diselimuti kabut tipis. Langit berwarna abu-abu pucat, jalanan basah oleh hujan semalam, dan udara yang dingin menusuk tulang. Bus yang ditumpangi Ratri memasuki terminal Giwangan dengan deru mesin berat. Penumpang turun tergesa-gesa, ada yang menenteng koper, ada yang membawa karung, semua tampak terburu-buru seakan memiliki tujuan jelas. Namun Ratri berdiri di halaman terminal sendirian, dengan tas kecil di tangan, perut 4 bulan yang membuncit, dan tatapan mata kosong, tidak ada siapapun menunggu, tidak ada suara yang memanggil namanya. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. "Tidak apa-apa, Ratri. Kau masih punya anak ini. Kau tidak benar-benar sendirian," gumamnya lirih sambil mengelus perut. Langkahnya goyah menyusuri gang kecil di sekitar terminal. Bau tanah lembab bercampur aroma gorengan pagi hari. Di ujung gang, seorang bapak ojek tua sedang menghisap rokok kretek. Ratri memberanikan diri bertanya, "Pak, apa ada kos-kosan murah di dekat sini?" Si bapak menatap perut Ratri sejenak, lalu mengangguk. Masuk gang itu, ada Bu Ningsih. Kamarnya kecil, murah. Bilang saja Pak Darto yang kasih tahu. Dengan hati-hati, Ratri menyusuri gang yang sempit. Dinding rumah-rumah di kanan kiri ditumbuhi lumut. Pintu kos berwarna hijau tua terbuka, seorang perempuan setengah baya keluar, menatap Ratri dari ujung kaki hingga kepala. "Hamil berapa bulan?" "4 ya?" tanyanya singkat. Ratri menunduk. "Iya Bu, saya butuh tempat berteduh." Bu Ningsih mendengus, kosnya sempit, ranjang besi tua, tembok sudah mengelupas. "Kalau mau, bayar sebulan di muka." Ratri merogoh dompet, menghitung lembaran yang tinggal sedikit. Tangannya gemetar saat menyerahkan uang, tapi ia mengangguk mantap. Kamar itu hanya berukuran 3 kali 3 meter. Ada ranjang besi berderit, jendela kecil seukuran buku, dan kipas angin tua. Dindingnya lembab, catnya mengelupas. Namun bagi Ratri,
Ruangan itu terasa seperti benteng kecil. Ia menaruh tas, duduk di ranjang, lalu menghela napas panjang. Ini rumah kita sekarang, nak. Meski sederhana, tapi lebih baik daripada kehinaan semalam. Pagi masih panjang. Ratri tidak ingin berdiam diri. Ia merapikan rambut, memakai kardigan tipis, lalu keluar mencari pekerjaan. Jalanan Yogyakarta mulai ramai, becak berderit melintas, mahasiswa berjalan dengan tas punggung, pedagang kaki lima sibuk menata dagangan. Ratri melangkah ke sebuah warung makan sederhana dengan papan bertuliskan, "Butuh karyawan." Ia masuk, tersenyum, dan bertanya apakah masih ada lowongan. Pemilik warung menatap perutnya, menggeleng cepat. "Maaf, saya butuh orang yang bisa angkat-angkat galon." "Kamu tidak mungkin bisa." Ratri menunduk, berterima kasih, lalu keluar. Di seberang jalan, sebuah toko kelontong memajang pengumuman serupa. Ratri mencoba lagi. Seorang perempuan muda yang menjaga toko menatapnya sambil tersenyum tipis. Kerjanya bongkar kardus. "Kalau hamil begini, saya khawatir malah merepotkan." "Maaf ya, Mbak." Jawaban itu menampar hatinya, meski ucapannya lembut. Ratri berjalan lagi, masuk ke warung kopi, ke kios pakaian, bahkan ke lapak jus buah. Semua menolak dengan alasan sama, takut bahaya bagi ibu hamil. Perutnya mulai terasa lapar. Di depan sebuah gerobak nasi bungkus, aroma telur dadar dan sambal goreng menggoda. Ia membeli sebungkus kecil. Penjualnya, seorang ibu berkerudung lusuh, menatap wajah lelah Ratri. Setelah menerima uang, ibu itu mengembalikan Rp2.000 sambil berkata, "Simpan saja, buat beli minum hangat, kamu terlihat letih." Ratri tercekat, matanya berkaca. "Terima kasih, Bu." Ia makan perlahan di pinggir jalan, setiap suapan terasa seperti kekuatan baru. Siang hari, panas mulai menyengat. Keringat bercucuran di pelipis, tapi Ratri tetap melangkah. Ia berhenti di depan sebuah toko pakaian dengan poster, "Dibutuhkan kasir." Harapan kecil menyala lagi, ia masuk, berbicara pada manajer toko. Namun setelah mendengar bahwa Ratri sendirian di kota ini, tanpa keluarga, wajah manajer itu berubah ragu. "Pekerjaan kasir sering lembur. Kamu hamil. Nanti kalau pingsan siapa yang bertanggung jawab?" "Maaf, kami tidak bisa." Kata "maaf" itu jatuh seperti pisau. Ringan bagi yang mengucap, tapi berat bagi yang mendengar. Ratri keluar, menunduk dalam-dalam. Kakinya lelah, perutnya mual, dan hatinya perih. Ia kembali ke kos menjelang sore, menyeret langkah di gang sempit. Di dalam kamar, ia duduk di ranjang, menatap kosong ke dinding lembab. Tangannya meraih buku catatan, menulis. "Hari pertama di Yogyakarta, aku mengetuk banyak pintu, tapi semuanya tertutup. Aku ditolak bukan karena tidak mau bekerja, tapi karena aku hamil. Namun aku berjanji, aku akan mengetuk lebih banyak pintu besok, tidak boleh berhenti." Ketukan halus terdengar di pintu. Ratri terkejut. Saat membuka, seorang gadis muda dengan jilbab sederhana tersenyum. "Mbak baru ya? Saya Siti, kamar sebelah. Saya lihat Mbak dari pagi keluar, pasti capek. Ini ada bubur ayam, makan dulu biar hangat." Ratri tercekat, menerima mangkuk bubur hangat dengan mata berkaca. "Terima kasih, Dik. Aku tidak tahu harus berkata apa." Siti tersenyum. "Tidak perlu berkata apa-apa, Mbak. Yang penting Mbak kuat." Ratri menutup pintu, duduk dengan mangkuk bubur di tangan. Uap hangat menguap, membawa aroma bawang goreng. Ia menyuap perlahan, merasakan kehangatan mengalir ke tubuh. Untuk pertama kali sejak semalam, ia tersenyum kecil. Ia menatap perutnya, berbisik, "Nak, kita tidak sendirian. Selalu ada tangan yang mau menolong, meski kecil. Kita hanya harus bertahan sedikit lebih lama." Malam itu, suara hujan kembali turun rintik-rintik di atap seng. Ratri berbaring, memeluk perut. Bayi dalam kandungannya bergerak pelan, seolah menjawab. Ia menutup mata dengan hati yang sedikit lebih tenang. Hari pertama di Yogyakarta memang penuh kesepian, penuh penolakan, tapi di balik semua itu, ada pintu kecil yang terbuka.
Dan pintu kecil itu cukup untuk membuatnya percaya bahwa perjalanan ini belum berakhir. Apakah Anda juga pernah merasakan semua pintu tertutup, tetapi Tuhan memberi satu pintu kecil terbuka untuk Anda? Pintu kecil itulah yang terkadang menjadi awal dari perubahan besar. Pagi berikutnya, Yogyakarta masih berkabut tipis ketika Ratri keluar dari gang kos-kosannya. Perutnya semakin terasa berat, tapi semangat dalam dirinya menolak menyerah. Ia berjalan menuju Pasar Beringharjo, pasar yang terkenal selalu ramai sejak subuh. Dari kejauhan sudah terdengar suara pedagang menawarkan dagangan, suara timbangan kayu berdetak, dan aroma sayur serta ikan yang bercampur memenuhi udara. Jantung Ratri berdegup lebih cepat, langkahnya ragu, tapi tekadnya mantap. Hari ini aku harus mendapatkan sesuatu, meski kecil. Aku tidak boleh pulang dengan tangan kosong lagi, gumamnya. Di antara keramaian, matanya tertumbuk pada seorang perempuan parubaya yang sedang sibuk menata ikatan sayur bayam dan kangkung. Perempuan itu, dengan wajah berkeringat dan tangan cekatan, memandangi Ratri yang berdiri ragu di depan lapaknya. "Mau beli sayur, Mbak?" tanyanya singkat. Ratri menunduk hormat, lalu memberanikan diri berkata, "Bu, saya tidak punya banyak uang. Saya ingin bekerja. Bisa bantu angkat-angkat atau mencatat, apa saja. Tolong beri saya kesempatan." Perempuan itu, yang kemudian diketahui bernama Bu Wati, menatap perut Ratri yang mulai membesar, lalu menghela napas. "Hamil begini, tidak bisa angkat berat, tapi kalau bisa menulis, kamu bantu catat berat dan uang, jangan salah hitung." Ratri segera mengangguk. "Saya bisa, Bu. Saya akan hati-hati." Maka dimulailah pekerjaan pertamanya di Yogyakarta. Tangannya gemetar saat menerima buku catatan usang dan pulpen dari Bu Wati. Ia berdiri di samping timbangan, mencatat setiap pembeli yang datang. Bayam 2 kilo, 8.000. Kangkung 1 kilo, 3.000. Ia menulis dengan teliti, hurufnya rapi, setiap angka ditulis jelas. Awalnya tangan terasa kaku, namun perlahan ia menemukan iramanya. Saat seorang pembeli menyerahkan uang 100.000 untuk belanja kecil, Ratri menghitung cepat, lalu mengembalikan uang kembalian dengan 2 tangan. Si pembeli sempat terkejut, "Jarang ada anak muda serapi ini. Terima kasih ya, Mbak." Bu Wati, yang mengamati dari jauh, hanya mengangguk pelan. Namun di matanya ada sinar berbeda, sinar yang mengatakan, anak ini bisa dipercaya. Menjelang siang, keramaian pasar semakin padat. Keringat mengucur di pelipis Ratri, tangannya pegal menulis dan menghitung, tapi hatinya terasa penuh. Ia merasa sedang membangun sesuatu yang lebih besar dari sekadar membantu di pasar. Ia sedang menanam benih kepercayaan. Ketika lapak mulai sepi, Bu Wati menghampirinya, menyerahkan seikat sayur dan selembar uang lusuh. "Ini upahmu hari ini. Tidak banyak, tapi cukup untuk makan." Ratri menerima dengan mata basah. "Terima kasih, Bu, saya tidak akan mengecewakan." Lah, di malam hari, di kamar kos sempitnya, Ratri menulis di buku catatan pribadinya, "Hari ini aku bekerja pertama kali di Pasar Beringharjo. Aku diberi kesempatan mencatat timbangan. Aku belajar bahwa kejujuran membuat orang percaya. Modal terbesarku bukan uang, tapi kepercayaan." Ia menggambar garis tebal di bawah kata, kepercayaan, seakan ingin mengukirnya ke dalam hati. Hari-hari berikutnya, Ratri semakin terbiasa. Ia menghafal wajah pelanggan tetap Bu Wati, tahu siapa yang suka menawar, siapa yang selalu lupa mengambil uang kembalian. Suatu kali, seorang pembeli terburu-buru membayar dan meninggalkan uang lebih. Ratri berlari mengejar, menyerahkan kembali uang tersebut. Si pembeli terkejut, "Kalau kamu tidak bilang, saya juga tidak sadar." Ratri tersenyum, "Kalau uang ini bukan hak saya, untuk apa saya simpan? Besok mungkin saya butuh dipercaya, dan hanya dengan kejujuran orang bisa percaya." Pembeli itu menepuk bahunya, dan sejak itu, semakin banyak yang membeli di lapak Bu Wati. Beberapa minggu kemudian, kabar tentang gadis hamil yang jujur sampai ke telinga Bu Taminah, pemilik sebuah toko kelontong kecil bernama Toko 8. Ia mendatangi Ratri di pasar. "Kamu Ratri ya?
Aku dengar kamu bisa jaga uang dengan baik. Kalau mau, sore nanti datang ke tokoku. Aku butuh orang yang bisa catat utang piutang pelanggan. Ratri terkejut tapi gembira. Ia segera mengangguk. Terima kasih, Bu. Saya akan datang. Sore itu, ia melangkah ke toko 8. Rak-rak kayu penuh dengan barang. Minyak goreng, sabun, gula, mie instan, semua tersusun rapi. Bu Taminah menyerahkan buku besar bergaris tebal. Di sampul depan tertulis, kejujuran lebih berharga daripada emas. Ratri membacanya dengan hati bergetar. Bu Taminah berkata dengan suara pelan tapi tegas, modal usaha bukan hanya barang atau uang, tapi kepercayaan. Kalau kamu jujur, pelanggan akan kembali. Kalau kamu bohong, sekali saja, selesai sudah. Ingat baik-baik, kehilangan uang bisa dicari lagi, tapi kehilangan kepercayaan, habislah kita. Kata-kata itu menancap dalam hati Ratri. Ia mengangguk mantap. Saya akan jujur, Bu. Sekalipun hanya salah Rp1.000, saya akan tulis apa adanya. Hari-hari di toko itu menjadi sekolah kedua baginya. Ia belajar bagaimana mencatat utang pelanggan tanpa membuat mereka merasa malu. Ia belajar menyapa dengan ramah, menghitung kembalian dengan suara keras, dan selalu menyerahkan uang dengan 2 tangan. Ia belajar bahwa pekerjaan bukan hanya tentang uang, tapi tentang bagaimana kita menjaga harga diri, baik milik sendiri maupun milik orang lain. Malamnya, di kos kecil, Ratri kembali menulis di buku pribadinya, "Hari ini aku belajar dari Bu Taminah. Kejujuran adalah emas, tapi lebih dari itu, kejujuran adalah pintu menuju masa depan. Aku tidak punya apa-apa selain ini, tapi mungkin ini cukup untuk membangun dunia baru untukku dan anakku." Perutnya bergerak pelan, seperti ada yang menendang lembut dari dalam. Ratri tersenyum, menutup buku, lalu membisikkan doa. "Nak, kita tidak kaya harta, tapi kita akan kaya kepercayaan. Dan dengan itu, kita akan bertahan." Hari itu, untuk pertama kali sejak ia diusir, Ratri tidak merasa sendirian lagi, ia merasa sedang membangun pondasi. Pondasi yang mungkin tidak terlihat kokoh di luar, tapi di dalam hatinya, ia tahu, ia baru saja meletakkan batu pertama yang kuat. Apakah Anda percaya bahwa kejujuran, meski terlihat sederhana, bisa menjadi pondasi yang mengubah hidup seseorang? Jika ya, mungkin Anda pernah merasakan bagaimana satu tindakan kecil bisa membuka pintu besar di masa depan. Hidup memang tidak pernah memberi jalan lurus tanpa rintangan. Setelah beberapa bulan Ratri belajar menjaga catatan di lapak Buati dan di toko 8 milik Bu Taminah, ia mulai menemukan ritme. Setiap pagi ia berangkat lebih awal ke pasar, setiap sore membantu di toko. Perutnya semakin besar, tubuhnya semakin cepat lelah, namun tekadnya tidak pernah surut. Ia sudah memiliki sedikit penghasilan, cukup untuk membayar kos dan membeli makanan sederhana. Namun hidup seolah ingin menguji seberapa kuat niatnya bertahan. Hari itu, Ratri mendapat kesempatan baru dari Pak Surya, seorang pedagang buah di pasar gede yang melihat bagaimana ia telaten dan jujur. "Kalau kamu mau, ambil saja sedikit buah dari saya, jam atau jeruk manis, jual di depan pabrik, tidak perlu modal banyak. Hasilnya kamu simpan sendiri," kata Pak Surya sambil menatap matanya. Tawaran itu seperti sinar baru. Ratri mengangguk penuh syukur. "Terima kasih, Pak. Saya akan menjaga kepercayaan ini." Keesokan paginya, dengan perut 6 bulan, ia mendorong gerobak kecil berisi jeruk ke depan gerbang pabrik di kawasan industri. Ia menggelar tikar plastik, menata jeruk dalam keranjang bambu, lalu memanggil pelan, "Jeruk manis, bisa dicoba. Manis, segar." Para pekerja pabrik yang lewat awalnya hanya melirik, tapi ketika Ratri memotong sebiji jeruk dan menawarkan potongan kecil gratis, mereka berhenti. "Manis, Bu. Berapa harganya?" tanya seorang buruh. 10.000 sekilo, Bu. Kalau ambil 2 kilo, saya kasih bonus 1 biji lagi, jawab Ratri sambil tersenyum. Senyum tulus itu memikat hati orang. Sedikit demi sedikit, jeruknya laris. Namun ujian pertama datang sore itu.
Saat ia sedang melayani seorang pelanggan, sebuah sepeda motor melintas cepat. Seorang pemuda di atas motor itu tiba-tiba meraih tas kecil di pinggang Ratri. Dalam sekejap, tas berisi uang hasil penjualan setengah hari raib dibawa kabur. "Copet, copet!" teriak seseorang, tapi motor itu sudah hilang ditelan keramaian jalan. Ratri terpaku, wajahnya pucat. Tangannya langsung memeluk perutnya, memastikan anaknya aman. Matanya panas, air mata nyaris jatuh. Namun ia menegakkan kepala, menarik napas panjang. "Masih ada jeruk, masih ada barang. Aku bisa mulai lagi. Uang hilang, tapi bukan semuanya. Aku masih hidup, anakku masih ada." Ia menata ulang jeruk di atas tikar, meski tangannya gemetar. Beberapa buruh yang melihat mendekat, membelinya lebih banyak sebagai bentuk simpati. Seorang bapak ojek di depan pabrik menepuk bahu Ratri. "Kamu hebat, nak. Uang bisa dicari lagi, tapi jangan biarkan pencuri itu mencuri semangatmu." Kalimat itu menusuk, sekaligus menguatkan. Ratri menahan tangisnya, mengangguk pelan. "Iya pak, saya tidak boleh kalah." Hari-hari berikutnya tidak lebih mudah. Musim hujan tiba, hujan deras sering mengguyur tiba-tiba. Suatu sore, ketika Ratri sedang menunggu pelanggan, hujan deras turun tanpa peringatan. Angin kencang membuat payung kecilnya roboh, keranjang jeruk hampir terbalik. Dengan perut besar, ia berusaha menahan, tubuhnya basah kuyup. Jeruk-jeruk menggelinding ke jalan, sebagian terinjak. Hatinya remuk, namun tiba-tiba beberapa pekerja pabrik keluar, membantu mengumpulkan jeruk. Seorang ibu buruh berkata, "Jangan sedih, Mbak. Kami bantu. Hujan hanya sementara." Kata-kata itu sederhana, tapi menyalakan kembali nyalinya. Namun cobaan terbesar datang beberapa minggu kemudian. Hari itu terik matahari membakar, udara di jalan terasa seperti bara. Ratri tetap berjualan, meski tubuhnya letih. Ketika mencoba mengangkat keranjang buah untuk menata ulang, ia menunduk terlalu dalam. Pandangannya berkunang-kunang, kepala terasa berat, dan dalam sekejap tubuhnya goyah. Untunglah seorang buruh lelaki cepat-cepat menangkapnya. "Mbak, jangan dipaksa, hamil besar begini, bisa celaka." Mereka menuntunnya duduk di bangku kayu dekat gerbang. Nafasnya terengah, keringat membasahi wajah. Tangannya memeluk perut erat-erat, takut ada apa-apa dengan bayinya. Di saat itulah, Siti tetangga kosnya datang berlari dengan wajah cemas. Rupanya ia mencari Ratri setelah mendengar kabar dari tetangga bahwa Ratri sering jatuh sakit. "Mbak, jangan dipaksa. Kalau Mbak jatuh, siapa yang jaga bayi ini?" ucapnya dengan suara bergetar. Ratri menatap mata Siti, melihat kekhawatiran tulus di sana. Air mata akhirnya jatuh, bukan karena lemah, tapi karena merasa masih ada orang yang peduli. Sore itu, Ratri duduk bersama Pak Surya dan Siti di pojok pasar. Mereka berbicara panjang. Pak Surya berkata dengan suara mantap, "Kamu tidak bisa sendiri, Ratri. Satu orang bisa jalan cepat, tapi kalau mau jauh, harus ada teman. Mari kita bentuk kelompok kecil. Aku sediakan buah. Siti bisa bantu atur catatan. Kamu fokus melayani dengan jujur. Kita saling jaga." Ratri tertegun, hatinya hangat. Ia menyadari inilah saatnya membuka diri, tidak hanya mengandalkan kekuatan sendiri. Malamnya, di kamar kos, Ratri menulis di bukunya, "Hari ini aku diuji dengan kehilangan uang, dengan hujan, dengan hampir pingsan. Tapi aku juga menemukan sesuatu yang lebih berharga, teman. Aku tidak sendiri lagi. Besok aku akan melangkah bersama mereka." Ia menggambar garis tebal di bawah kata, "tidak sendiri lagi." Perutnya bergerak pelan, seolah bayi di dalam sana mengerti. Ratri tersenyum, menutup matanya. Air mata masih ada, tapi kini bercampur dengan kekuatan baru. Ia tahu, jalan masih panjang, ujian akan lebih berat, tapi ia juga tahu, ia tidak lagi melangkah sendirian. Apakah Anda pernah merasakan titik di mana semua cobaan datang bertubi-tubi, seakan hidup ingin merobohkan Anda, tapi justru di titik itulah Anda menemukan orang-orang yang membuat Anda kuat? Setelah hari-hari penuh cobaan, Ratri mulai merasakan bahwa hidupnya perlahan menemukan arah baru.
Bersama Pak Surya dan Siti, ia tidak lagi berdiri sendirian di depan gerbang pabrik. Mereka membentuk kelompok kecil, berbagi tugas dengan jelas. Pak Surya menyuplai buah dari pedagang besar, Siti membantu mencatat dan menata uang, sementara Ratri melayani dengan ramah dan jujur. Setiap sore, mereka menutup hari dengan menghitung hasil, mencatat sisa buah, dan membagi keuntungan secukupnya. Meski sederhana, sistem itu membuat Ratri merasa punya keluarga baru, keluarga yang tidak menolak, tidak meremehkan, justru saling menopang. Namun kehidupan selalu memiliki cara untuk memberi ujian baru. Suatu pagi, ketika Ratri sedang membantu Pak Surya menata jeruk di pasar gede, seorang pria parubaya dengan jas hujan lusuh mendekat. Wajahnya tegas, langkahnya mantap. "Ini yang namanya Ratri?" tanyanya singkat pada Pak Surya. "Ya, betul. Inilah anak yang kuceritakan, yang selalu tepat waktu mengembalikan catatan dan menjaga barang," jawab Pak Surya. Pria itu mengangguk. "Saya Pak Vino, pedagang besar dari Semarang. Saya dengar kamu bisa dipercaya. Saya ingin mencoba menitipkan satu truk cam dari Jawa Tengah. Bisa kamu habiskan dalam 3 hari?" Ratri terperanjat. 1 truk? Ia bahkan baru terbiasa menjual beberapa keranjang di depan pabrik. "Pak, saya hanya perempuan hamil, usaha saya masih kecil. Apa saya sanggup?" Suaranya bergetar. Pak Vino menatap tajam. "Kalau berani, ambil. Kalau tidak, saya cari orang lain." Saat itu Ratri memejamkan mata, mengelus perutnya. Bayinya menendang lembut, seolah memberi tanda. Ia membuka mata dengan tekad bulat. "Saya berani, Pak, tapi izinkan saya atur dengan benar. Saya tidak bisa mengangkat berat, tapi saya bisa mengatur orang, mencatat, dan memastikan tidak ada yang hilang." Pak Vino mengangguk singkat. "Baik, 3 hari, jangan sampai lebih." Kesepakatan itu seperti palu godam yang menghantam dada Ratri. Berat, tapi juga penuh harapan. Hari berikutnya, kelompok kecil mereka sibuk mempersiapkan. Pak Surya mendatangkan 2 orang kuli pasar untuk membantu bongkar muatan. Siti membuat tabel sederhana di buku besar, kolom jumlah buah, kolom distribusi, kolom sisa. Ratri menggambar garis-garis tebal, menulis dengan huruf besar, A untuk bawa ke kantin pabrik, B untuk dijual eceran di gerbang, C untuk simpan di gudang sementara. Tapi di sanalah masalah muncul, mereka tidak punya gudang. Selama ini, buah hanya ditaruh di emperan atau rumah kos kecil. Tidak mungkin menampung 1 truk penuh. Ratri tidak menyerah. Ia berjalan ke sebuah halaman tua dekat terminal bus, menemui seorang pria tua bernama Pak Budi yang menyewakan bangunan bekas gudang kecil. "Pak, saya butuh tempat simpan buah. Tidak besar, hanya beberapa hari. Saya janji akan bayar sewa tepat waktu," katanya penuh harap. Pak Budi memandang perutnya, lalu tersenyum samar. "Kalau kamu berani bekerja sekeras itu sambil hamil, silakan. Tapi jaga kebersihan. Saya tidak mau tempat ini jadi sarang sampah." Ratri menunduk hormat. "Saya janji, Pak." Gudang kecil itu menjadi titik balik dalam hidup Ratri. Lantainya memang hanya semen lembab, atapnya seng berkarat, tapi bagi Ratri tempat itu adalah sebuah istana. Ia menata palet kayu, agar keranjang buah tidak menyentuh lantai basah, lalu menggantung papan tulis bekas yang dipinjam dari Siti. Dengan kapur putih, ia menulis besar-besar 3 kata yang diajarkan Bu Taminah, tin, ting, ting. Tin berarti kepercayaan, ting berarti kualitas, dan ting berarti hati. Ratri menatap tulisan itu lama-lama, lalu tersenyum kecil sambil mengelus perutnya. "Inilah dasar kita, Nak," bisiknya lembut pada bayinya. Hari pengiriman tiba. Truk besar masuk ke halaman gudang, suara mesin menderu, bau buah segar menyebar. Puluhan keranjang jeruk diturunkan. Ratri berdiri di pintu gudang, memegang buku catatan. Keranjang pertama, simpan di rak A. Keranjang kedua, untuk pabrik. Catat berat, catat jam. Suaranya tegas, meski tubuhnya gemetar. Para kuli mengikuti arahannya. Siti menulis cepat, Pak Surya mengawasi.
Ratri sendiri tidak mengangkat apa-apa, hanya menunjuk dan mencatat. Ia belajar bahwa perannya bukan tenaga, tapi otak dan kejujuran. Namun ujian kembali datang sore itu. Salah satu keranjang terbuka, beberapa jeruk busuk ditemukan. Seorang pembeli dari kios marah, "Ini jeruk jelek, kenapa dikasih ke saya?" Ratri menunduk, lalu berkata tegas, "Maaf, Bu, itu kesalahan kami. Saya akan ganti 2 kilo tambahan tanpa biaya." Wajah pembeli masih cemberut, tapi akhirnya mengangguk. Setelah orang itu pergi, Siti berbisik, "Mbak, kalau terus begitu kita rugi." Ratri menatap lurus. "Lebih baik rugi uang daripada rugi kepercayaan." Kata-kata itu disimpan baik-baik oleh semua orang di gudang hari itu. Malamnya, hujan deras mengguyur kota. Atap seng gudang bocor, air menetes ke salah satu keranjang. Panik melanda. Ratri segera memerintahkan, "Pindahkan keranjang itu, cepat, sebelum basah semua." Para kuli mengangkat, Siti memegang payung, Pak Surya menggeser palet, beberapa jeruk basah dan mulai lembek, tapi sebagian besar selamat. Ratri mencatat kerugian itu dengan detail di bukunya, menulis besar-besar, "Barang rusak ikol 15 kilo. Ganti ekol esok hari." Ia menutup catatan dengan tangan gemetar, tapi hatinya tegar. Besok harus lebih rapi lagi. Jangan ulangi kesalahan. 3 hari terasa seperti 3 tahun. Pagi-pagi mengantarkan buah ke kantin pabrik, siang menjual di gerbang, sore mencatat sisa di gudang. Tubuh Ratri sering nyeri, kakinya bengkak, tapi ia tidak berhenti. Ketika akhirnya keranjang terakhir kosong, semua orang di gudang bertepuk tangan lega. Pak Vino datang memeriksa, melihat catatan yang rapi, dan berkata singkat, "Bagus, kamu lulus." Lalu ia mengulurkan tangan, "Mulai sekarang, kamu mitra saya." Air mata Ratri tumpah. Ia menggenggam tangan Pak Vino dengan 2 tangan, berucap, "Terima kasih Pak, saya tidak akan menyia-nyiakan." Saat itu, Siti dan Pak Surya tersenyum bangga. Mereka tahu, langkah besar baru saja dimulai. Malamnya, di kamar kos, Ratri menulis dengan tinta yang hampir habis. "Hari ini, aku resmi berdiri dengan nama. Aku tidak lagi hanya penjual di gerbang pabrik, aku kini pengelola gudang, mitra pedagang besar. Semua ini bukan hanya karena kerja keras, tapi karena kejujuran. Aku berjanji, mulai hari ini dan seterusnya, anakku akan lahir dalam dunia di mana ibunya berdiri tegak dengan nama sendiri." Ia menutup buku, merebahkan diri, memeluk perutnya yang besar. Bayinya bergerak pelan, seperti ikut menepuk dari dalam. Ratri tersenyum, menatap langit-langit bocor dengan cahaya lampu temaram. "Nak, kita sudah melangkah jauh. Besok, kita akan melangkah lebih jauh lagi. Apakah Anda percaya bahwa setiap langkah besar selalu dimulai dari keputusan kecil untuk berani? Berani jujur, berani menanggung rugi, dan berani berdiri meski tubuh nyaris roboh?" 15 tahun telah berlalu sejak malam hujan yang menjadi titik nol dalam hidup Ratri. Waktu telah mengubah segalanya. Dari seorang perempuan muda yang diusir dalam keadaan hamil, kini ia berdiri tegak sebagai seorang ketua perusahaan yang membawahi ratusan karyawan dan menggerakkan roda usaha dari Yogyakarta hingga Jakarta. Nama yang dulu diremehkan, kini terpampang megah di gedung tinggi yang menjulang di pusat ibu kota, Ratri Sejahtera Group. Pagi itu, Jakarta penuh cahaya. Sebuah karpet merah terbentang di depan gedung baru yang akan diresmikan. Para tamu undangan berdatangan, pejabat, pengusaha, wartawan, bahkan orang-orang berpengaruh dari berbagai kota. Kilatan kamera wartawan berulang kali menyapu halaman, suara riuh tepuk tangan bercampur dengan musik pembuka. Dan di tengah semua sorotan itu, seorang perempuan berbusana jas putih sederhana, berwajah tenang namun berwibawa, melangkah dengan pasti. Dialah Ratri. Setiap langkahnya di atas karpet merah bukan hanya langkah seorang pengusaha sukses, melainkan langkah balasan terhadap semua hinaan yang dulu ia terima. Ia tidak lagi membawa luka, ia membawa bukti. Bukti bahwa air mata bisa berubah menjadi kekuatan, dan bahwa seorang perempuan yang pernah diusir bisa berdiri di puncak kehormatan. Di barisan kursi tamu, tampak wajah-wajah yang sangat ia kenal.
Bu Ratna, ibu mertua yang dulu mengusirnya, kini duduk dengan kepala tertunduk. Rambutnya memutih, wajahnya penuh keriput, dan tatapan tajamnya dulu kini padam ditelan penyesalan. Di sampingnya, Bagas, laki-laki yang dulu menjadi suaminya, hanya menunduk, tidak berani menatap. Seluruh keluarga Laksana hadir, mereka yang pernah menganggap Ratri hanya menantu miskin tak berguna, kini tak mampu berkata apa-apa selain menundukkan kepala di hadapan kenyataan. Ratri berdiri di podium. Lampu sorot menyorot wajahnya, kamera televisi menyiarkan langsung. Ia menatap ke arah tamu-tamu undangan, lalu membiarkan matanya berhenti sejenak pada keluarga yang dulu membuangnya. Tidak ada amarah di sana, tidak ada kebencian, hanya senyum tipis yang penuh kemenangan diam-diam. Senyum yang berkata, "Aku tidak perlu balas dendam. Kesuksesanku sudah cukup menjawab semuanya." Suaranya terdengar mantap ketika ia menyampaikan pidato singkat, 15 tahun lalu, aku pernah kehilangan rumah, kehilangan harga diri, bahkan hampir kehilangan harapan. Tapi hari ini, aku berdiri di sini bukan untuk mengungkit masa lalu, melainkan untuk menunjukkan bahwa setiap orang berhak punya kesempatan kedua. Dan yang terpenting, jangan pernah remehkan kekuatan kejujuran dan ketekunan. Tanpa itu, tidak akan ada Ratri Sejahtera Group hari ini. Tepuk tangan bergemuruh, kilatan kamera semakin deras. Namun di dalam hatinya, Ratri tahu, keberhasilan ini bukan semata untuk dirinya. Ia teringat pada semua orang yang telah membantunya, Bu Wati yang pertama kali memberinya pekerjaan di pasar, Bu Taminah yang menanamkan pelajaran kejujuran lebih berharga dari emas, Pak Surya yang mempercayakan buah dalam jumlah besar, Siti yang selalu memberi semangkuk bubur hangat di hari-hari sulit, dan tentu saja, bayinya anak yang dulu ia bawa dalam perut ketika berjalan di bawah hujan deras kini sudah beranjak remaja, duduk di barisan depan dengan bangga memandang ibunya. Acara peresmian itu berakhir meriah. Para wartawan berebut mendekat, ingin mewawancarai. Namun di tengah hiruk-pikuk itu, Ratri hanya melangkah perlahan ke ruang belakang, mengambil napas panjang. Ia menatap ke cermin besar, melihat sosok perempuan berambut hitam yang kini berwajah matang, mata teduh namun kuat. Malam hujan itu hanyalah awal, bukan akhir, bisiknya pada bayangan dirinya. Teman-teman pendengar, bukankah hidup kita juga sering seperti itu? Kadang dunia menutup semua pintu, membuat kita merasa tidak punya siapa-siapa. Tapi jika kita berani melangkah, sekecil apapun langkah itu, jika kita menjaga kejujuran, ketekunan, dan hati yang bersih, maka suatu hari dunia akan menunduk di hadapan kita. Pertanyaannya adalah, jika Anda berada di posisi Ratri, apakah Anda juga akan memilih membalas dengan kesuksesan, bukan dengan kemarahan? Silakan tulis jawaban Anda di kolom komentar, karena setiap cerita Anda adalah inspirasi bagi orang lain. Jika kisah ini menyentuh hati Anda, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini agar lebih banyak orang bisa belajar dari perjalanan Ratri. Dengan begitu, kita bisa terus menghadirkan kisah-kisah nyata yang membuat kita menangis, tertawa, dan percaya bahwa dunia ini masih punya cahaya. Terima kasih telah mendengarkan, telah ikut larut dalam setiap air mata, dan senyum dalam perjalanan panjang ini. Sampai jumpa di cerita berikutnya, di mana hati kembali terhubung, dan harapan kembali menyala.